yang penting adalah passion. Kita mau bisa bikin game, bisa bikin aplikasi, ya, bisa bikin virtual reality, ya, ataupun kita pengen bikin 3D, ya, 3D animasi menggunakan Blender. Selama kita memiliki passion, saya rasa itu bisa kita capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wicidians. Selamat siang dan selamat datang di podcast STMIK Widya Cipta Dharma bersama Pukeng pastinya di podcast Wicida. STMIK Widya Cipta Dharma memiliki 2 program studi unggulan, diantaranya Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Kali ini kita bakal bincang-bincang seru seputar Teknik Informatika STMIK Widya Cipta Dharma. Kali ini saya ditemani oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Fitra Sacha Aditya, STMT. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Pukeng. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke. Kali ini kita bakal bincang-bincang, Pak, terkait Teknik Informatika Wicida. Bapak selaku Ketua Program Studi, saya mau menanyakan nih, Pak, terkait TI itu apa sih, Pak? Dasarnya dulu TI itu apa sih, Pak? Baik, Mas Pukeng. Jadi teknik informatika itu untuk di STMIK Widya Cipta Dharma itu merupakan perpaduan dari computer engineering dan computer science. Jadi kalau kita berbicara computer science itu, maka mahasiswa diharapkan mampu mengenal teori dan konsep pengembangan aplikasi. Kalau computer engineering itu kita mahasiswa diharapkan untuk mampu membuat sistem terintegrasi baik software maupun hardware. Nah, untuk STMIK Widya Cipta Dharma ini agak unik. Kita menggabungkan keduanya gitu ya. Ada di irisan di keduanya itu. Jadi mahasiswa kami di Teknik Informatika dia bisa fokus ke pengembangan perangkat lunaknya, ya, baik itu mau menjadi web developer, mobile developer, ya, ataupun tertarik atau berminat untuk menggeluti IoT, ya, Internet of Things, ya, hardware-nya, ya, seperti yang sudah dilakukan kebanyakan skripsi, ya, banyak menggunakan Arduino Uno, ya, kemudian Raspberry Pi digunakan untuk otomasi, ya, yang sudah ada misalnya otomasi untuk hidroponik, kemudian untuk otomasi pintu, ya, dan macam-macam, ya, seperti yang ada di skripsi tugas akhir, ya. Berarti mahasiswa-mahasiswa Wicida ini mungkin dari tugas akhirnya sudah mulai memproduksi produk, ya, Pak, udah bisa ngasilin sesuatu kan, Pak, dari karya bahasanya, ya. Betul, ya. Di antaranya alumni kita juga ada yang membuat produk seperti Gojek itu, ya, tetapi aplikasi seperti Gojek, begitu, ya. Karena kan itu sesuai juga dengan visi kita, ya, untuk membentuk entrepreneurship IT, ya. Jadi kita juga di sini membimbing, ya, kita juga memiliki inkubator sehingga bakat-bakat mahasiswa tersebut kita arahkan agar bisa menjadi Gojek-Gojek lainnya, ya. Penerus, ya. Dari Teknik Informatika sendiri, Pak, terkait beberapa program yang tadi Bapak jelaskan, pendidikan sendiri kan bahasanya kampus atau mungkin program studi harus punya akreditasi, Pak. Nah, TI STMIK Wicida ini akreditasinya bagaimana, Pak? Untuk STMIK Widya Cipta Dharma Prodi Teknik Informatika, alhamdulillah kita terakreditasi B. Sudah terakreditasi B. Sudah terakreditasi B, artinya proses pengajaran, kemudian sumber daya manusia yang ada di dalamnya, ya, dosen pengajarnya, kemudian komputer dan laboratorium yang mendukung untuk pengajaran itu sudah baik, ya, untuk mencapai yang tadi saya sebutkan tadi. Oh, iya, iya. Nah, ini berarti fasilitas sudah sangat mendukung dong, Pak.
Pak, karena untuk mahasiswa sendiri apapun yang mereka pelajarin baik, apalagi sekarang di masa pandemi Pak ya. Betul. Kita tahu sekarang masa pandemi, mahasiswa sekarang harus belajar juga jarak jauh Pak. Betul. Itu sudah didukung Pak di Wichida sendiri. Ya, di STMK Widya Cipta Dharma kita memiliki sebuah platform yang namanya WeLearn ya. Sudah punya platform. Sudah punya ya. Jadi mahasiswa itu untuk yang tatap muka, untuk yang teori itu sudah menggunakan WeLearn, jadi bisa jarak jauh ya, baik sinkronus maupun asinkronus. Artinya adalah mahasiswa itu bisa membuka yang platform tadi ya, welearn.wichida.ac.id itu untuk belajar di sana, ataupun secara langsung ya, artinya menggunakan teknologi seperti Zoom ya, Zoom meeting ataupun menggunakan Google Meeting yang memungkinkan pembelajaran dua arah ya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Kemudian saya mau tanya terkait dosen-dosennya dari TI sendiri Pak. Iya. Apakah dosen-dosen TI STMK Widya Cipta Dharma mungkin sebelum saya jauh, mereka mungkin dosen-dosen ini ada yang lulusan dari Wichida asli atau mungkin dari luar dari Wichida sendiri Pak? Di STMK Widya Cipta Dharma dosennya banyak yang lulus dari perguruan tinggi ternama ya. Sebut saja saya sendiri dari Institut Teknologi Bandung ya. Kemudian ada dari Gunadarma, ada dari Universitas Diponegoro, dan kemudian juga ada yang dari UGM ya. Artinya sumber daya pengajar di STMK Widya Cipta Dharma itu ya sudah terbukti lah ya. Dan juga mungkin didukung kami di sini pengajar juga sudah banyak yang tersertifikasi sebagai dosen ya, artinya memenuhi kualifikasi ya sebagai dosen. Tadi sudah terkait mahasiswa dosen. Sekarang saya mau ke mahasiswanya Pak. Mungkin mahasiswa TI, mungkin banyak mungkin yang di sini masih kebingungan TI tadi yang terkait apa-apa. Kalau bisa lebih detailin Pak, mungkin TI ini ada yang belajar tentang sistem cerdas mungkin Pak, atau jaringan atau multimedia mungkin? Ya, jadi saya mau cerita sedikit Mas Pukeng ya. Pak. Jadi sekarang itu yang namanya teknologi informasi itu ya sudah seperti air dan udara bagi kita ya, itu sudah menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan kita. Kalau dulu mungkin bisa dikatakan teknologi informasi sebagai pendukung bisnis ya. Betul, Pak, pendukung. Tapi yang kita lihat sekarang itu fenomenanya luar biasa ya. Kita lihat ya sebagai contoh studi kasus ya, iTunes ya, itu dari mendiang Steve Jobs ya. Tidak pernah terpikir oleh kita di industri musik gitu ya. Dulu zaman saya kita kalau mau mendengarkan musik kan pakai MP3 ya. Betul Pak. Dan itu sebenarnya ilegal ya. Tidak terpikir oleh kita bahwa mendiang Steve Jobs itu merancang sebuah teknologi ya, iTunes itu di mana dia berusaha menjual musik ya dengan harga sangat murah. Waktu itu mungkin penerimaan dari masyarakat dunia ya mungkin sedikit pesimis, baik dari industri musiknya maupun dari masyarakatnya ya, customernya ya. Dari industri musik mengatakan wah harganya terlalu murah, mungkin hanya dijual $5, sedangkan dia misalnya kalau dimasuk di dapur rekaman kan sangat besar ya biayanya. Tetapi saat itu Steve Jobs mengatakan ya Anda pilih mana, dibajak menggunakan MP3 atau menggunakan platform kami, waktu itu iTunes ya. Nah ternyata berjalan, dan luar biasanya adalah itu merubah cara orang untuk berbisnis. Sekarang siapa yang tidak kenal iTunes? Sekarang berubah menjadi Spotify ya. Spotify. Bukan berubah ya, artinya ada provider baru masuk ya, Spotify. Kita lihat sekarang anak-anak muda tidak lagi mendownload MP3 seperti zaman saya dulu ya. Dia dengan gadgetnya bisa dengan mudah ya untuk menemukan lagu-lagu, dan itu legal. Artinya teknologi ternyata mengarahkan bagaimana kita berbisnis, bukan lagi sebagai penunjang. Nah sekarang kita lihat fenomena seperti COVID seperti ini ya. Dulu orang sering ke bioskop ya. Betul, ya, Mas Pukeng mungkin juga suka ke bioskop ya. Tapi sekarang kan kita tidak bisa ke bioskop. Nah di situ kemudian teknologi informasi masuk lagi. Kita digempur dengan yang namanya Netflix, Disney Hotstar ya. Sekarang kita tinggal sambil selonjoran di rumah, kita sudah bisa menikmati film-film berkualitas dari Netflix itu. Dan
yang luar biasanya lagi itu ternyata membentuk ekosistem bisnis. Label-label indie ya, misalnya ini saya contohkan lagi ya, industri musik yang tadinya nggak pernah dikenal orang, dengan adanya iTunes atau Spotify dia jadi dikenal orang. Luar biasa ya, dan yang beli itu bukan hanya orang Indonesia saja, tapi orang dari seluruh dunia. Sebagai contoh aja ya, di Spotify itu saya pernah lihat ya, yang termasuk top trending yang dibeli ya lagunya itu di Indonesia tuh adalah Indra Lesmana ya. Indra Lesmana ya, itu aliran jazz ya mungkin ya. Iya. Mungkin kalau yang enggak seperti saya misalnya yang bukan penikmat jazz terheran-heran ya, tapi ternyata nama Indra Lesmana di Spotify itu sangat banyak dibeli ya. Mungkin kalau di Indonesia kita mungkin ngelihat konsernya aja jarang mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi ternyata teknologi informasi bukan lagi sebagai supporting, tetapi sudah benar-benar sebagai driver ya, sebagai driver dan juga sebagai mengatur bagaimana cara kita berbisnis. Nah, prodi teknik informatika mengarahnya ke sana tadi, ke arah sana tadi. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi itu untuk ya berbisnis tadi, kemudian powering bisnis ya, atau bahkan kita membuat bisnis dari teknologi informasi itu. Makanya divisi kami ya itu kan entrepreneurship ya, ada kata-kata entrepreneurship di situ, karena kami juga ya menginginkan seperti tadi ya Steve Jobs dengan membuat bisnisnya, ataupun ya kita nggak usah jauh-jauh lah, Gojek ya dulu masih ingat mungkin Mas Pukeng, ojek itu kalau nyari penumpang dia harus ngetem ya. Betul Pak, harus nunggu di satu tempat dulu ya. Nanti kalau ada ojek terdekat. Betul. Dan itu kan orderannya jadi kurang ya. Iya, betul. Dan kemudian kadang supaya dapat cepat orderan mereka berkeliling di kota gitu ya, terus nyari ya, ada orang di pinggir jalan yang kira-kira butuh tumpangan ditawarin gitu ya. Betul. Tapi sekarang Mas Pukeng lihat beda ya. Sekarang mereka ya naik kasta ya. Sekarang dengan aplikasi Gojek itu ya orang sekarang mudah untuk memesan Gojek, dan bagi konsumen seperti saya misalnya itu jelas ya, karena dengan jarak sekian harus bayar berapa itu jelas. Nah itulah bantuan teknologi ya. Kalau dulu naik ojek misalnya dari satu tujuan ke tujuan lain, wah itu kita tawar menawarnya lama ya, karena tidak ada kejelasan. Nah dengan bantuan teknologi ya luar biasa ya, Gojek sekarang cukup membanggakan, bukan hanya di Indonesia saja tapi juga masuk ke Vietnam ya, ke Thailand dan Malaysia ya. Nah kita di prodi teknik informatika menginginkan mahasiswa menjadi founder-founder seperti Gojek tersebut ya. Nah, makanya kami juga memiliki inkubator dan kami rajin untuk mengirim mahasiswa ke event-event seperti di Craft ya. Kemarin dari STMK Widya Cipta Dharma itu lolos sampai ke Batam ya, Batam, dan bahkan mahasiswa kami juga presentasi di hadapan investor ya. Dan juga kami juga rajin mengikuti hackathon ya. Ya Mas Pukeng sendiri pernah jadi juara pertama ya di Lo Balikpapan hackathon bersama teman-teman, yang juara 2 aja dari kita juga ya Mas Pukeng ya. Mengirim 2 tim waktu ya, mengirim 2 tim dan alhamdulillah menyabet juara semua ya. Kemudian di Samarinda Hackathon kita juga juara 2 ya kalau tidak salah. Nah, karena kemudian teman-teman mahasiswa ini kemudian nanti akan masuk di inkubasi, karena kita kerjasama juga dengan di Lo Balikpapan ya. Salah satunya adalah startup Nyiciyup itu ya, yang sampai sekarang juga masih bisa ditemuin di Google Play Store ya, di mana juga digunakan, saya dengar terakhir digunakan sampai ke Bogor, ke Bali, macam-macam ya. Sudah sampai mungkin menyebar ya berarti. Betul, kita juga ya itulah hasil produk dari binaan kami. Berarti teman-teman yang punya visi mau buat aplikasi atau punya ada ide-ide yang terkait teknologi, berarti bisa banget Pak ngikut masuk di program studi teknik informatika ya. Betul. Bahkan berarti ada program inkubator sendiri Pak ya untuk mahasiswa. Betul. Seru itu Pak. Iya. Berarti mahasiswanya WITEI sekarang program mungkin punya kayak HMJ mungkin Pak ya, himpunan mahasiswa jurusan dari TI sendiri. Betul. Adakah itu Pak? Ada ya, dan cukup aktif saat ini. Untuk saat ini event yang mereka lakukan, mereka sekarang sedang gencar
membuat proposal untuk PKM 2021. Ya. Berarti mahasiswa bisa gabung di itu Pak. Apa itu berarti untuk mahasiswa jurusan TI Pak ya? Betul, dan digerakkan oleh Hima TI. Selain itu mereka juga punya program yang namanya study club ya. Study club Pak. Ya, jadi study club itu memfasilitasi mahasiswa yang memiliki hobi di teknologi. Misalnya kemarin mereka buat study club untuk web developer. Jadi mereka mengoprek di situ ya tentang web gitu ya. Nah, memang teknologi informasi itu cukup luas ya Mas Pukeng. Kalau di Teknik Informatika STMK Widya Cipta Dharma, kita fokus pada 3 peminatan. Yang pertama adalah di sistem cerdas, kemudian di jaringan dan multimedia. 3 itu Pak ya. Betul. Di jaringan ya kita berbicara masalah optimasi ya. Bagaimana ya kita sekarang ya di dunia seperti sekarang ini kan nggak mungkin tanpa jaringan ya. Betul Pak. Ya apalagi di masa pandemik kita harus terkonek ke jaringan ya. Itu merupakan salah satu yang diajarkan di kita bagaimana membuat jaringan yang scalable ya, kemudian juga fault tolerance ya, dan juga ya mampu menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Kemudian untuk di sistem cerdas ya kita di revolusi industri keempat ini kita mengenal yang namanya kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan Pak. Ya, yang akan mengotomasi banyak pekerjaan ya sehingga kita lebih cost efektif ya, lebih efisien. Nah, kita di peminatan sistem cerdas adalah fokus ke artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan itu. Jadi membuat sistem pakar, kemudian membuat robot-robot yang pintar, membuat jaringan intelligent network ya, jaringan-jaringan yang pintar. Nah, itu fokus di peminatan jaringan. Sedangkan di multimedia ya kita tahu Mas Bukeng sekarang kan orang banyak yang bikin game ya. Iya Pak. Ya artinya di apa namanya di generasi anak-anak sekarang kan game ya. Game itu kan tidak harus berkonotasi negatif ya, artinya bisa digunakan untuk belajar dan segala macam ya. Nah, ya jadi di peminatan game ini kita mendidik supaya mahasiswa ya bisa membuat game ya. Bukan hanya itu, tetapi juga kemarin skripsi ada yang sudah sampai ke augmented reality ya, AR, kemudian virtual reality. Kami juga menggunakan software-software seperti Blender dan segala macam untuk membuat 3D ya. Jadi sangat menarik. Nah, kita di Teknik Informatika saat ini fokus kepada 3 peminatan tersebut. Fokus pada jaringan, ya. Kemudian sistem cerdas dan multimedia Pak ya. Betul. Baik. Kemudian ini terkait mahasiswa dari lulusan dari Teknik Informatika Wicida Pak. Ya. Saya ingin tanya dong profil lulusan Teknik Informatika Wicida ini bagaimana Pak? Ya, profil lulusan kalau ada di buku kurikulum ya itu ada sekitar 7 ya. 7 Pak ya? Iya, ada sekitar 7 yang kita harapkan. Salah satunya adalah tadi yang saya ceritakan menjadi web developer ya, menjadi programmer, mobile programmer ya. Kemudian kita juga di masa era revolusi industri keempat ini kita juga di kurikulum yang baru ya, karena kita juga mendesain kurikulum mengikuti perkembangan zaman ya. Itu kita juga profil lulusan kita juga diharapkan bisa berprofesi sebagai big data scientist ya. Jadi bisa menganalisa dan mengelola data menjadi informasi yang berguna. Seperti itu Pak. Selain itu juga ada network engineer, sistem and network administrator ya, kemudian juga cyber security, dan ya tadi multimedia spesialis ya, seperti yang virtual reality dan augmented reality tadi. Kalau boleh, itu kan tadi apa tadi Pak, 7 profilnya Pak? Iya, betul. Kalau boleh bicara ke industrinya Pak, pekerjaan apa sih Pak yang kalau yang benar-benar TI banget gitu Pak, di industri itu apa sih Pak biasa di? Ya, kalau di Kalimantan Timur saat ini dari alumni kita banyak yang berkecimpung di web developer sama mobile developer ya. Pak, ya. Nah, tetapi juga beberapa berkecimpung di game developer ya. Bahkan ada yang mendapat penghargaan juga ya untuk di gamenya. Kemudian di bidang IoT ya kita mahasiswa kita banyak yang membantu petani-petani hidroponik itu untuk membuat IoT-nya ya. Jadi misalnya untuk
pengairannya ya. Pak, ya Itu juga menjadi salah satu PKM mahasiswa kita. Waktu itu bekerja sama dengan Idam Hidroponik ya, di salah satu daerah di Samarinda. Ya. Jadi itu sudah dilakukan. Selain itu juga profil lulusan kita juga selain di swasta ya, selain entrepreneurship karena kita memang arahnya ke sana, tetapi juga banyak juga yang masuk di pemerintahan ya, membantu pemerintah di teknologi informasi di berbagai departemen ataupun kementerian. Ya. Dan ini saya mau tanya langsung kepada Bapak, ada yang harus dipersiapin nggak Pak untuk mungkin sahabat Wicidians di luar sana mungkin mau masuk TI itu ada yang harus disiapin banget nggak Pak, atau mungkin bisa mata pelajaran khusus mungkin kalau masuk jurusan TI begitu Pak? Sebenarnya kalau mata pelajaran khusus ya itu bisa dipelajarin ya. Yang penting adalah passion dan hobi dulu. Passion dan hobi ya Pak. Ada yang bilang ya memang di teknik informatika nantinya akan menuntut logik ya, logik dan karena kita berbicara optimasi ya di teknik informatika itu, maka dibutuhkan kemampuan matematika juga. Tetapi menurut saya itu bukan barrier ya, bukan halangan ya, karena seperti saya misalnya, saya juga nggak suka matematika awalnya ya, tapi karena hobi saya adalah ngoprek ya, bikin aplikasi itu adalah hobi, maka otomatis itu akan dengan sendirinya dengan sendirinya kita akan belajar. Misalnya kita nanti akan penasaran ya, di semester awal kita belajar algoritma programming, nanti mungkin kita akan belajar TSP problem ya, traveling salesman problem. Nah itu kan cukup menantang ya, artinya oh ternyata kalau mau mengirim dari kota ke kota itu supaya cost efektif, supaya optimasinya bagaimana, itu kan dipelajari, dan itu pertanyaan-pertanyaan menantang itu dengan sendirinya kita akan belajar ya mungkin seperti itu Mas Pukeng. Jadi tidak ada syarat khusus sih sebenarnya, yang penting adalah passion. Kita mau bisa bikin game, bisa bikin aplikasi ya, bisa bikin virtual reality ya, ataupun kita pengen bikin 3D ya, 3D animasi menggunakan Blender. Selama kita memiliki passion, saya rasa itu bisa kita capai. Dan saya juga mau menambahkan sedikit bahwa saya pun sendiri dulunya adalah tertarik juga Pak, dari dia dimulai dari niat dan hobi juga. Saya tertarik untuk ngulik hal-hal yang berbau elektronik begitu Pak. Dan akhirnya mungkin masuk di TI salah satu jalan untuk saya mungkin Pak, karena situ bukan hanya elektronik, ternyata luas sekali teknologi itu yang bisa saya pelajarin di dalamnya, seperti itu Pak. Kalau skripsinya Mas Pukeng apa? Kalau saya kemarin mengembangkan tentang IoT Pak. IoT ya. Terkait pH air Pak. pH air gimana? Saya tambahkan kemudian dengan tingkat kekeruan air begitu di dalamnya Pak. Nah itu kan sudah masuk ke ranah computer engineering berarti ya. Jadi Mas Pukeng merancang menggunakan Arduino atau Raspberry? Saya pakai Arduino Pak waktu itu. Waktu itu pakai Arduino. Arduino. Kemudian ditambahkan sensor ya, tentunya ditambahkan sensor sehingga nanti ada notifikasi ya kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah saya pengujinya soalnya. Pak Fitra sebagai penguji ya. Bapak masih ingat berarti? Iya masih ingat saya. Oke baik Pak, ini mungkin sesinya sampai di sini dulu Pak. Karena hari ini kita sampai di sini dulu. Mungkin kepada Pak Fitra saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya mau berdiskusi di podcast kali ini. Mungkin di lain waktu kita dapat berkolaborasi lagi Pak. Pasti datang. Dan untuk di podcast lain waktu ya Pak ya. Terima kasih mungkin. Sampai jumpa di podcast Wicida berikutnya. Mari bergabung bersama STMIK Widya Cipta Dharma. Untuk informasi selengkapnya bisa dicek pada link di bawah ini. Dadah.